Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau itu dilakukan, apa bedanya kamu dengan dia? Masih di I'm Possible, drama berujung karma. Dari impossible jadi I'm Possible. Oke, tadi Pak Nunu punya cerita ya? Iya, cerita yang membuat saya menjadi lebih dewasa. Karena ini terjadiannya juga waktu saya masih agak muda gitu ya. Jadi ceritanya itu waktu itu saya lagi naik motor. Ya, di Jakarta di tempat yang macet sekali, pakai jaket, pakai helm lengkap. Tapi kemudian saya kejepit di tengah itu. Jadi udah nggak bisa kemana-mana. Di sebelah sini ada bis besar, di sebelah sini ada angkot. Dan saya kesini saya nunggu, saya coba ikhlas gitu kan. Tapi lama banget sampai semua perlu bercucuran. Dan kemudian saya teringat sama semua yang harus ngurus semua ini. Akhirnya saya bilang sama diri sendiri, marah keluar gitu. Saya bilang, semua sudah gila gitu kan. Lalu sambil ngomong gitu masih panas juga, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya cuma bisa nengok ke kanan karena pemandangan coba ada ke kanan yaitu angkot. Nah di angkot itu persis di depan pintu. Dan siapa yang pernah perhatiin angkot, di pintu itu kan suka ada stiker. Nah, stiker kursus, stiker apa. Nah, biasanya kan ada kata mutiaranya juga tuh. Nah, saya tadi ingat semua sudah gila gitu kan. Nah, tahu itu apa kata mutiaranya? Dia bilang, kalau gue gila, lu juga gila dong. Nah, di situ saya minta ampun, ya astagfirullah, maaf ya Allah. Jadi saya merasakan apa yang saya lakukan langsung dapat nasihatnya. Nah, sejak saat itu saya berusaha berbuat baik, tidak menyalahkan orang, diri sendiri dan lain sebagainya. Dan itulah saya mulai belajar ikhlas. Ya. Oke. Jawaban dari sebuah stiker ya. Tapi itulah hidup. Kadang-kadang ya kita bertanya, ya jawabannya dari sekitar kita. Kadang-kadang kita melakukan sebuah kebaikan, akan muter lagi balik ke kita. Termasuk juga sebuah hal yang tidak baik, yang kadang-kadang mungkin kita nggak sadar, tapi itu juga akan kembali ke kita. Betul. Ya, oke. Ada yang sudah bertanya, tapi kali ini lewat akun sosial media. Kita lihat dulu. Ya, saya pernah berada di titik terendah dalam hidup. Waktu saya SD, bibi saya pernah bilang bahwa saya orang yang punya masalah kejiwaan. Karena waktu kecil saya sangat cengeng, tapi malah terjadi sekarang anak bibi saya yang punya masalah kejiwaan. Dan saya juga pernah dihina sepupu saya kalau saya jelek dan bodoh. Malah saya selalu dianggap buruk. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, sepupu saya malah berkelakuan buruk sekarang. Jadi saya selalu bersyukur dengan apa yang terjadi dalam hidup ini dan percaya jika kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik juga dan sebaliknya. Ya. Oke, tapi mungkin saya mau bahas dulu ya seperti kalau tentang hal ini apakah itu efek? Jadi kalau ada orang menghina kita, oh kamu punya kejiwaan nih, kamu jelek, nanti itu dia yang terjadi, malah dia yang akhirnya mendapatkan masalah seperti itu. Bukan tindakan dari perkataan itu juga bisa balik, apakah karma juga seperti itu? Psikologi klinis bisa kasih kajian di sini. Iya, tadi kalau tentang masalah kejiwaan, kenapa kok saya yang dibilang masalah kejiwaan, kemudian anak bibi saya yang mengalami ya. Kalau dari pendekatan sains ya, beberapa gangguan mental itu memang ada yang herediter, menurun. Genetik dan menurunnya itu tidak langsung, nggak dari ibu langsung ke anaknya, dari anak langsung ke anaknya, nggak demikian, bisa silang, bisa dari ayah ke anak gitu. Jadi dari sains mudah untuk dijelaskan demikian. Dan kemudian mungkin juga ada beberapa faktor pola asuh atau faktor lingkungan atau faktor pergaulan anaknya yang kita tidak bisa jelaskan. Tapi selepas apapun itu, si yang tadi menuliskan ini, netizen ini memaknainya demikian. Bahwa oh dia pernah ngatain saya, sekarang dia rasain gitu. Jadi sepertinya saya melihat masih ada anger atau dendam yang belum terselesaikan di situ gitu. Tetapi apapun, ya tadi balik lagi, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi hanya kita sendiri yang akan mengalami konsekuensinya. Kalau sikap seperti ini, misalnya sikap marah, dendam itu kita pupuk, next day, maybe not now, ya, maybe not immediately, gitu. Tapi soon itu juga akan menjadi konsekuensi dari aksi kita sendiri, gitu. Kan sebenarnya gini, kalau kita marah sama orang itu wajar, ya. Tapi kalau marahnya dibawa sendiri, kan konsekuensinya yang nanggung kita sendiri. Betul. Ya kan? Orang yang kita marahin nggak kenapa-kenapa, dia bisa tidur tenang, dia bisa hahihi, hura-hura, mungkin juga nggak berpikir tentang perilakunya, tapi kan kita sendiri yang membawa itu. So actually dengan tidak menyelesaikan amarah ini, dia sudah merasakan konsekuensi dari perilaku. Jadi dia tidak membalas, tapi ya udah disyukuri aja, tapi akhirnya
ya hidup yang membalas dan akhirnya itu justru malah terjadi dengan orang yang meremehkan dan mengata-ngatai dia. Itu dalam persepsinya dia dalam seperti persepsi itu. Dia. Tapi sebenarnya ini kebetulan atau ini memang karma seperti ini, Pak Nunu? Ini interesting, ini yang ada ruangan kita untuk bisa belajar dari setiap kejadian ya. Kalau saya tadi dimaknai gitu bagus juga dan itu memang betul. Saya ini melihat kita ya. Jadi mungkin karma ini akan lebih efektif ketika kita maknainya bukan sebagai karmanya saya tapi kita. Dalam hal ini kita. Jadi hereditate itu adalah warisan ya kepada keluarga. Jadi bahwa bukan saja kalau kita ini satu keluarga lalu saya berbuat baik nanti saya yang harus dapat, tapi keluarga kita nanti yang akan mendapatkan. Pemahamannya di situ. Juga saya jadi harus hati-hati kalau saya dalam satu keluarga saya buruk, nanti mungkin bukan saya yang buruk, bisa nanti anak saya atau kakak atau adik saya. Jadi lebih kalau saya mencoba maknainya bahwa kita harus bersikap dewasa, berhati-hati dan selalu berbuat baik terhadap orang lain. Kita lihat sharing berikutnya. Oke, ini dari Bese Sufianaf. Dalam panggung dunia, perbedaan pendapat atau konflik bukanlah suatu kejadian langka. Ada kalanya pada situasi-situasi tertentu, kita harus yakin bahwa bersabar adalah solusi terbaik. Dan karma itu pasti benar adanya. Nah, bagaimana supaya tetap memproduksi pikiran-pikiran positif, bahkan ketika kita merasa berada pada posisi yang paling tersudutkan. Oke. Merasa disudutkan, sabar aja, biarlah alam yang membalas. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Diem aja atau gimana? Melisa. Oke. Kalau banyak ya saya dengar, saya kan udah baik Kak sama ini, kok dia jahat sih Kak sama saya gitu. Kok dia nyinyirin saya sih kayak gitu ya. Kok tega sih, di mana hatinya? Oke. Gimana caranya untuk berpikir positif tadi ya pertanyaannya ya, pikiran-pikiran positif ketika merasa disudutkan. Ya, perasaannya itu yang dikelola. Karena apapun yang kita pikirkan itu menentukan bagaimana kita merasa. Bagaimana kita merasa menentukan bagaimana perilaku kita. Jadi gimana caranya kita harus berpikir, bukan harus, bisa berpikir positif. Karena kalau harus itu kayak isemas gitu. Kalau bisa kita punya pilihan. Dengan cara fokus kepada hal-hal yang kita bisa syukuri, fokus pada hal-hal yang positif. Misalnya dinyinyirin orang, ya nggak apa-apa, orang nyinyir kan bibir-bibirnya dia sendiri misalnya kayak gitu. Tapi whether we care or not, it's our choice. Betul. Ada orang nyinyir ke kita, tapi apakah saya peduli apa enggak dengan nyinyirannya? It's my choice. Jadi di psikologi ada seorang ahli yang menyatakan bahwa satu kebebasan manusia yang tidak bisa diambil dalam kondisi apapun, yaitu kebebasan untuk memilih sikap di dalam situasi terberi apapun. Oke, baik. Dan sangat setuju sih dengan yang tadi Melisa juga bilang, karena kalau saya lihat dari apa yang tadi di-sharingkan, berawal dari konflik, perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat kamu nggak perlu merasa disudutkan. Exactly. Kan, siapa yang merasa tersudutkan? Siapa yang menyudutkan kamu? Kamu sendiri yang membentuk persepsi bahwa saya merasa tersudutkan nih. Jadi ya bagaimana kamu harus bisa mengubah cara pandang, mengubah sikap dan melihat bahwa oh, it's just a different opinion. Ini cuma perbedaan pendapat. Tidak ada seorang pun yang berusaha menyudutkan kamu. Jadi harus lebih secure gitu kan. Gini, kalau kita tidak suka sama satu hal, kita punya dua pilihan. Yang pertama, kita mengubah hal itu. Kalau bisa, seringkali nggak bisa. Karena banyak hal kita nggak bisa kontrol. Kalau kita nggak bisa ubah hal yang kita nggak suka, dan kita ubah pola pikir kita terhadap hal tersebut. Dan it's easier. Betul. Ya. Oke, Pak Nunu ada quotes menarik nih. Pemahaman menarik yang Pak Nunu selalu punya grafik-grafik dan pemikiran-pemikiran yang menarik. Ada grafik ya, ada grafis tentang optimasi karma saya bilangnya. Ya. Jadi saya kasih istilah ini PB ya, 3 PB. Bahwa perasaan kita harus selalu baik. Ya. Perasaan kita harus kita sendiri yang bertanggung jawab. Kalau nggak baik ya hiburlah, buatlah itu selalu baik, gitu kan? Jadi teman baik ya buat diri sendiri. Jadi teman baik dengan diri sendiri, ya. Kalau lagi galau ya nikmati hibur diri galau sendiri, gitu ya. Nah, lama-lama akhirnya muncul juga kok ide-ide yang bahwa oh iya ternyata gitu kan. Dan lain sebagainya sehingga kita bisa berpikir dengan benar, berpikir sehat gitu ya. Nah, jadi itu PB yang kedua.
pikiran yang benar. Nah, kalau sudah pikirannya benar, perasaannya baik, nanti perbuatannya ya pasti betul. Karena tidak bisa keluaran perbuatan yang salah gitu kan dari pikiran dan perasaan yang baik dan benar itu. Jadi di sini untuk mengoptimasi atau memperbaiki agar kehidupan kita selalu mendapatkan balasan yang baik, benar, dan betul. Oke. Jadi kembali lagi, kita tidak pernah akan bisa mengendalikan apa yang hidup ini akan berikan kepada kita, komentar orang, perlakuan orang, tapi kita hanya bisa mengendalikan sikap kita. Dan ingat, setiap drama pasti punya karmanya, setiap tindakan pasti ada akibatnya. Bukan orang lain yang akan menerima dan merasakan, tapi diri kita sendiri. Jadi hati-hati sebelum bertindak ya. Terima kasih Melisa sekali lagi sudah berbagi. Impossible. Terima kasih ya Pak. Dan setelah ini kita akan membahas, kalau tadi kita ngomongin sebuah karma itu bisa nggak ya dihentikan setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dari Impossible, dari Impossible. Karma itu bisa nggak sih dihentikan? Saya nggak akan jawab ini karena saya mau jelaskan.